Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Ada kabar baik nih sahabat Hendris bagi kalian yang terus mengikuti perkembangan terbaru, update terkini kasus Vina Cirebon, ya. Ibtu Rudiana itu akhirnya dilaporkan ke Barreskrim. Ini video keterangannya sudah ada. Yang ketiga ini yang akan dilaporkan siapa? Nah, jadi mereka akan melaporkan siapa, sekali lagi yang keras? Pak Rudiana. Mereka akan melaporkan Ibtu Rudiana. Sehingga dengan pelaporan Ibtu Rudiana ini, kita berharap sudah 3 laporan dengan hari ini yang disampaikan. Barreskrim untuk segera memproses sehingga kita nanti memiliki landasan yang cukup untuk mengajukan PK membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Bang, kenapa Rudiana nggak dilaporin ke Propam, Bang? Saya kira kan kalau itu sudah dilaporkan oleh pengacara yang lainnya di Cirebon, dia dilaporkan. Yang kami laporkan ini adalah masalah pidananya, perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Dia bikin laporan polisi itu kan model B, bukan model A. Artinya kita anggap dia masyarakat biasa, gitu. Oleh karena itu apa yang dia lakukan, melakukan penangkapan, melakukan penekanan dan lain sebagainya, itulah yang akan kita laporkan. Mari kita uji, kita kawal aja sama-sama. Dan Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari satuan unit narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani? Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Makasih Pak. Siap. Itu judulnya. Oh ya, harus ada yang ramai ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Banyak pihak yang ingin Ibtu Rudiana ini diperiksa, termasuk kehadiran Peggy Setiawan di podcast ini di Corbuzier baru-baru ini tayang beberapa jam lalu. Itu banyak netizen menginginkan Ibtu Rudiana ini diperiksa, dan ini akhirnya dilaporkan, dan mudah-mudahan kemarin dapat kabar diperiksa oleh Propam, tapi nggak tahu kejelasannya ya, seperti hilang begitu saja, lenyap begitu saja. Nah, keterkaitan laporan untuk Ibtu Rudiana ini sangat mungkin masuk akal. Karena apa? Karena dari awal kasus ini bergulir sejak 8 tahun lalu itu banyak timbul kejanggalan. Nah, contohnya ini beberapa hari yang lalu saya mereaksi mengulas pemberitaan mengenai polisi ringkus Muhammad Rizky, salah seorang bandar narkoba ya di daerah Cirebon. Ini namanya Muhammad Rizky. Kemudian netizen mulai paham nih, apakah nama Muhammad Rizky ini dipakai untuk menutupi kasus sebenarnya dari kasus Vina Cirebon. Bahkan netizen juga mengatakan seperti ini terhadap Ibtu Rudiana. Sekarang coba kita perhatikan beberapa oknum yang terlibat kasus narkoba ini kan udah banyak guys ya, udah banyak banget ya kan. Nah kebetulan Ibtu Rudiana waktu itu bagian narkoba ya, sehingga ada pelaporan sekarang Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim. Lalu kemudian ada yang menjadi pertanyaan lagi nih Sobat Hendris, perihal Pak RT Abdul Pasren ya, itu dibela oleh mantan ketua BNN. Loh, jadi netizen mulai paham nih kan, kenapa mantan ketua BNN ini kok malah membela ketua RT yang sekarang itu tampak keterangannya dicurigai netizen itu berbohong ya. Begitu juga dengan putranya Kavi ya. Nah,
yang menjadi pertanyaan, ini kok bisa Abdul Pasrin ini dibela oleh mantan ketua BNN. Nah, loh, ada hubungan apakah ini gerangan semuanya? Apakah ini ada kaitannya dengan bubuk seperti yang diviralkan oleh Ibu Widya beberapa waktu yang lalu? Lalu apakah benar Eki itu putra dari Ibtu Rudiana itu yang meninggal? Nah, netizen juga mencurigai kalau itu bukan Eki yang sebenarnya, melainkan orang lain, dan Vina. Tapi kok kenapa kasus ini seperti janggal, seolah-olah yang meninggal adalah putranya Ibtu Rudiana, dan percintaan lalu ada pemerkosaan. Coba perhatikan juga, ini mengutip dari para pakar kasus Verdi Sambo, ya kan? Yang awalnya kan ada percintaan, ya ada perselingkuhan gitu ya. Nggak taunya siapa namanya, saya lupa. Kalau kalian masih ingat, komen di bawah ya guys ya. Dibunuh, ya kan? Jadi kasusnya mirip-mirip serupa lah gitu. Jadi kasus sebenarnya apa direkayasa menjadi kasus hampir sama dengan yang dilakukan di kasus Verdi Sambo, ya. Jadi ini pola permainan kasusnya hampir sama nih guys. Begitu juga para pakar mengatakan, ini saya hanya mengutip saja, saya menyimak gitu ya. Jadi hampir sama. Jadi ini kasus sebenarnya ini, ya kan? Tapi ditutupi dengan kasus yang lain. Jadi dipertanyakan lagi nih, apakah benar tentang pemerkosaan, ya kan? Atau jangan-jangan tidak ada itu semua. Dan juga yang sekarang lagi di penjara itu juga tidak ada. Kan sekarang Deddy Mulyadi berusaha untuk membebaskan mereka. Dari komentar statement mantan komisioner LPSK mengatakan kalau secara bukti, secara BAP, mereka yang sekarang di penjara itu tidak ada bukti realnya gitu loh. Kalau mereka adalah pelakunya, karena sebenarnya bisa jadi kasus Vina Eki ini bukanlah pembunuhan atau pembunuhan berencana atau pemerkosaan. Nah, kira-kira apa? Teman-teman, yuk kita mencoba jadi detektif dadakan lah gitu ya. Atau jangan-jangan ini bisa jadi ada Vina dan temannya mengetahui mungkin bandar atau narkoba yang beredar, ya, diketahui, akhirnya dijadikan target sasaran. Lalu khawatir ini terungkap ke publik, dibuatlah rekayasa kasus demikian rupa. Bisa jadi seperti itu, seperti kata Ibu Widya, atau seperti apa? Menurut kalian gimana? Bahkan netizen sekarang malah berani, jangan-jangan Ibtu Rudiana ada kaitannya dengan yang disampaikan Ibu Widya. Dan kenapa kok Ibtu Rudiana tampak seperti tidak mau membuka diri? Terus yang netizen curiga backingan orang-orang jenderal-jenderal di balik kasus ini pun mulai tampak menggeliat gitu. Belum lagi pengacara kondang yang awalnya semangat, akhirnya berbalik arah. Terus ada pengacara senior yang terkesan membela atau ingin menutupi, ya, kasus ini, kasus sebenarnya. Dan juga kebebasnya Peggy Setiawan ini mungkin skenario agar orang melupakan kasus sebenarnya.
ya kan? Contohnya saksi yang diduga menyatakan kesaksian palsu sudah menghilang. Linda, Mel, Ayep nggak tahu kemana, ya kan? Jadi apalagi sekarang dihebohkan Peggy Setiawan akan dibikin tersangka lagi. Nah, jadi fokus netizen udah mulai berubah nih gitu. Oke, kita tunggu bagaimana selanjutnya, guys ya, perkembangannya. Kalau menurut kalian sebenarnya kasus ini sebenarnya apa sih gitu, ya? Kasus apa sih gitu, ya? Komen doang guys ya. Oke, itu saja video kali ini sahabat. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.